Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuni Sadikin dengan MPM 1713024001 dari Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Hari ini kita akan membahas tentang terumbu karang sebagai rumah cantik dasar laut. Apakah terumbu karang itu? Sebelum kita lebih lanjut, kita harus mengenal apakah terumbu karang itu. Terumbu karang merupakan sebuah ekosistem yang ada di perairan, di mana ekosistem ini didominasi oleh hewan-hewan karang yang memiliki kandungan kalsium karbonat yang banyak, dan hewan-hewan ini dapat menjadi rumah bagi hewan-hewan lain seperti ikan, gurita, dan hewan-hewan echinodermata lainnya. Ini adalah skema reproduksi dari hewan karang, di mana hewan karang ini memiliki reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Untuk reproduksi seksualnya ditandai dengan adanya peleburan dari sel telur dan sel sperma, dan nantinya akan berubah menjadi zigot dan menjadi planula larva, dan kemudian planula larva ini akan menempel pada substrat hingga menjadi dewasa. Kemudian untuk reproduksi yang aseksual terjadi pembentukan planulae larva, di mana planulae larva ini langsung menempel pada substrat dan berkembang menjadi individu yang dewasa. Nah, untuk struktur dari hewan karang ini hampir mirip seperti anemon laut. Nah, ini adalah struktur dari anemon laut, di mana hewan-hewan karang dan anemon laut memiliki tentakel-tentakel, dan tentakel-tentakel ini memiliki sel yang disebut dengan sel nematokis, dan sel nematokis ini nantinya akan membuat efek bagi predator yang menyentuh dari anemon itu merasa seperti tersengat. Kemudian lokasi dari terumbu karang. Kita dapat menemukan terumbu karang ini di antara 30 derajat lintang utara dan 30 derajat lintang selatan. Dan juga terumbu karang juga berkembang biak dengan baik di suhu 28 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius. Nah, ini adalah persebaran dari terumbu karang, di mana terumbu karang yang ada di bumi hanya terdapat di 3 tempat, yaitu di perairan Indo-Pasifik, di Laut Merah, dan di Western Atlantic atau Atlantik sebelah barat. Untuk karakteristik dari terumbu karang, yang pertama adalah hidup di suhu hangat, menyukai daerah dengan salintas tinggi, membutuhkan cahaya matahari, hidup di kedalaman hingga 25 meter di bawah permukaan laut, dan berada di perairan dengan gelombang yang cenderung stabil, dan juga menyukai perairan jernih, menempel pada substrat. Kemudian untuk tipe terumbu karang yang pertama adalah barrier. Ketika kita mendengar barrier, pasti kita mengingat Great Barrier Reef. Great Barrier Reef merupakan tipe terumbu karang barrier terbesar yang ada di dunia. Tipe barrier ini melingkari pulau dan dipisahkan oleh laguna. Kemudian adalah bentuk atol, di mana bentuk ini terbentuk dari aktivitas vulkanik masa lalu. Sisa pulau terletak di laut dalam yang ada di tengah atol. Kemudian, bentuk yang ketiga adalah bentuk fringing, di mana bentuk fringing ini melingkari pulau dan tidak terpisahkan oleh laguna. Ini adalah gambarannya, di mana gambar yang pertama adalah bentuk fringing, kedua adalah barrier reef, dan yang ketiga adalah atol. Kalau kita melihat dari asap pembentukannya, untuk fringing reef langsung berhadapan dengan pulau. Kemudian untuk barrier reef dipisahkan oleh adanya lagoon atau laguna. Kemudian untuk yang atol, jadi hanya bagian lagoon yang ada di tengahnya. Bentuk. Menurut Ongkoso tahun 1988, bentuk. Menurut Ongkoso 1988 terdapat 6 bentuk pertumbuhan karang,
yaitu tipe bercabang, padat, kerak, meja, daun, dan tipe jamur. Ini adalah gambar-gambarnya. Ini adalah tipe padat, jamur, ranting, encrusting, digitata, polis, dan table. Jenis interaksi yang ada di ekosistem terumbu karang dibagi menjadi dua, yaitu interaksi sederhana dan interaksi kompleks. Untuk interaksi sederhana hanya melibatkan dua jenis biota, baik dari spesies yang sama ataupun spesies yang berbeda. Contohnya kompetisi, predasi, grazing, dan simbiosis. Adapun untuk interaksi yang kompleks melibatkan beberapa organisme dari berbagai tingkatan trofik melalui aktivitas aliran energi dan mekanisme makan dan dimakan. Ini adalah beberapa contoh dari hewan-hewan yang ada di ekosistem terumbu karang. Kita akan membahas yang pertama adalah Echinodermata, khususnya pada hewan belanak laut dan hewan bulu babi. Ini adalah gambar dari landak laut dan ini adalah gambar dari bulu babi. Nah, untuk landak laut dan bulu babi ini sama-sama memiliki bentuk yang berduri, di mana bentuk duri-duri ini akan melindungi si bulu babi dan landak laut dari predator. Kemudian bintang laut. Nah, untuk bintang laut sendiri memiliki kemampuan fragmentasi atau membelah diri, di mana ketika salah satu lengan diputus baik oleh pemangsa maupun oleh dirinya sendiri, nah nantinya akan membentuk bintang laut yang baru. Yang ketiga adalah ikan badut. Nah, ikan badut ini hidup di antara anemon-anemon, di mana ikan badut ini memiliki kemampuan yaitu dapat menangkal sel nematokis yang melepaskan lendir-lendir dari bagian tentakel anemon. Hal ini dapat terjadi karena ikan badut dapat memproduksi lendir-lendir sehingga lendir-lendirnya akan menjadi proteksi dirinya terhadap tentakel dari anemon. Nah, ini adalah contoh dari terumbu karang yang mengalami kerusakan. Nah, oleh karenanya, pemerintah dan para instansi terkait, juga masyarakat, saat ini sedang menggalakkan transplantasi terumbu karang. Nah, apa saja bentuk transplantasi terumbu karang? Secara garis besar, kita dapat mengelompokkannya ke dalam 4 jenis. Yang pertama adalah transplant tidak diikatkan pada substrat, transplant ditanam pada lubang terumbu, transplant diikat pada substrat semen, dan transplant diikat dengan kabel. Ini adalah contoh-contohnya. Ini adalah contoh dari biorok. Nah, untuk teknik ini digunakan aliran energi dari adanya sel anoda dan sel katoda yang akan memproduksi mineral-mineral dan menjadi sumber nutrisi bagi terumbu karang. Gambar yang kedua adalah dengan metode 3D printing. 3D printing ini sengaja dibuat oleh para peneliti ya, khususnya yang pertama kali adalah dari Universitas Hong Kong. Nantinya terumbu karang ini akan ditanam di beberapa tempat dan harapannya nantinya terumbu karang ini akan memenuhi dari 3D printing yang telah dibuat. Nah, ini adalah tipe dengan mengikatkan pada kabel.
Jadi untuk terumbu karangnya diikatkan pada kabel. Jadi untuk terumbu karangnya diikatkan pada kabel, dan kemudian nantinya terumbu karang ini akan Jadi terumbu karang ini akan diikatkan pada kabel dan kemudian akan berkembang menjadi individu yang dewasa. Baru kemudian nantinya akan ditempelkan pada substrat yang telah disediakan. Kemudian ini adalah contoh dari biorefleks. Nah, biorefleks ini menggunakan batok kelapa sebagai bahan untuk menempelnya terumbu karang atau digunakan sebagai substrat. Nah, ini adalah tipe dari artificial reef. Nah, artificial reef ini adalah suatu teknik penanaman dari terumbu karang agar supaya terumbu karang ini yang ditanam tidak hanya di tanah-tanah saja, tapi juga memiliki nilai keindahan. Kemudian kita akan membahas salah satu metode, yaitu metode pemetaan dari terumbu karang. Ini adalah salah satu gambarnya. Nah, kita akan mengevaluasi metode pemetaan dengan menggunakan citra satelit. Kalau kita lihat dari gambarnya, ketika kita melihat metode pemetaan dengan citra satelit ini, kita bisa melihat bahwa citra satelit dapat merekam gambar atau dapat menganalisis suatu permukaan terumbu karang yang ada di suatu pulau dengan cara yang cepat dan memiliki jangkauan yang luas. Namun, perlu diketahui bahwa untuk ketelitian dari metode citra satelit ini tidak 100%, hanya sekitar 70%. Hal ini dikarenakan harus ada ketelitian dalam menganalisis warna-warna yang ditampilkan. Kemudian untuk persebaran dari terumbu karang tersebut pastinya memiliki bentuk yang agak berbeda dibandingkan dengan bentuk pemetaan dari citra satelit. Karena perlu diketahui bahwa terumbu karang ini memiliki bentuk yang tidak serta-merta sama gitu, atau tidak seragam gitu. Jadi untuk metode pemetaan citra satelit ini memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah dibutuhkan ketelitian dan tenaga ahli dalam membuatnya. Kemudian adalah tingkat ketelitian dari citra satelit ini yang masih dirasa cukup kurang dibandingkan dengan pengamatan langsung di lapangan. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.